pagi adik-adik semua, shalom. Jumpa lagi dengan Kak Betty di ibadah online Abi, Rawamangun dan cabang Grand Mall. Yuk, pagi hari ini Kak Betty mau ajak kita semua tetap semangat ya memuji nama Tuhan. Ayo yang sudah mandi, yang sudah sarapan, semuanya kita berdiri yuk sama-sama yuk. Kita angkat satu pujian, dimuliakan, ditinggikan. Karena kita mau muliakan nama Tuhan dan kita meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Betty berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau pakai gerakan ya. Kalau Tuhan Yesus
sangat mengasihi adik-adik, kita juga harus mengasihi Tuhan. Yuk kita mau katakan bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Semuanya ikut Kak Betty ya. Kita boleh bergoyang memakai gerakan. Siap-siap ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah yang lebar. Bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari langit, lebarnya mengelilingi bumi. Siap-siap lompat, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi angkat pujian ini. Tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, yang lebar ya. Amin. Tambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya mengelilingi bumi. Siap-siap lompat. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya dari langit lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Amin. Kasih Yesus dalamku. Haleluya. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Kak Betty sekarang mau bilangin adik-adik, kalau kita walaupun masih kecil, tapi kita mau dengar-dengaran kalau Tuhan panggil kita jadi saksinya ya. Walaupun masih kecil, kita tetap bisa jadi saksinya Tuhan. Dan kalau Tuhan panggil kita mau jawab, iya Tuhan, oke Tuhan, ku jawab ya. Yuk dengar dia panggil nama saya, siap-siap. Bersemangat, ketika Tuhan panggil kita jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ya, ikuti. Yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya Oke, sekarang adik-adik semua boleh duduk, tapi tetap duduk yang manis ya. Kita mau dengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kak Betty mau ajak, kita mau tutup matanya, lipat tangannya,
kita mau angkat satu pujian. Teduhkan hati adik-adik semua. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan ku dengar, biar ku tanam di hati kita semua. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama katakan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku biarkan terus tumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku biarkan terus tumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Mari katakan sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku biarkan terus tumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku, ku biarkan terus tumbuh, ku biarkan terus tumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi katakan, ku biarkan terus tumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir dalam ibadah kami dan akan memberkati kami lebih lagi. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau berikan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya kami dapat duduk tenang, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerti firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik Abi Rawamangun dan adik-adik Grand Mall Kranji, juga adik-adik di rumah dimanapun berada. Puji Tuhan pagi hari ini kita bisa kembali lagi bersama-sama beribadah online. Nah, Kalandri percaya adik-adik pagi ini sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mana coba Alkitabnya? Kalandri mau lihat adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Kita akan banyak baca beberapa ayat dalam Alkitab pagi hari ini. Nah, sudah ya adik-adik? Adik-adik boleh ambil tempat yang nyaman, duduk tenang dan dengarkan baik firman Tuhan pagi hari ini ya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita ada hari ini, bagaimanapun keadaan kita, itu bukan karena kebetulan. Maksudnya apa ya adik-adik? Kalau kehidupan kita hari ini itu sudah ada dalam rancangannya Tuhan. Jadi sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita itu sudah ada loh dalam pikirannya Allah. Allah merancangkan setiap bagian tubuh kita. Mungkin kita ada yang matanya sipit, kecil, ada yang matanya bulat, besar, terus ada yang rambutnya lurus, atau ada yang keriting. Ada juga yang kulitnya putih, atau coklat,
atau ada yang hitam. Bahkan bentuk wajah kita pun berbeda-beda loh adik-adik. Kita diciptakan sesuai dengan keinginannya Tuhan. Ayo kita baca dalam Mazmur 139, dibuka Alkitabnya adik-adik. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Bagaimana Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Tuhan dalam kandungan ibu kita itu sudah mempunyai maksud dan tujuan adik-adik bagi hidup kita. Tuhan juga sudah merencanakan bagaimana kita dilahirkan atau di mana nanti kita akan dilahirkan. Waktu kita dilahirkan ke dunia oleh mama papa kita, siapa mama papa kita yang akan membesarkan kita, itu Tuhan sudah merencanakan. Dia sudah merencanakan kehidupan kita. Dari awal kita dilahirkan, kita dibesarkan, sampai akhir hidup kita, semua sudah ada dalam rancangannya Tuhan. Tuhan punya maksud di dalam segala sesuatu yang Dia ciptakan. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatu di dunia ini, termasuk hidup kita itu bukan karena kebetulan adik-adik, atau bukan asal-asalan. Tuhan punya alasan, Tuhan punya maksud dan tujuan bagi kehidupan kita semua. Bagi semua yang diciptakan, termasuk keluarga kita. Termasuk keluarga kita hari ini. Kenapa kita bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita? Tuhan punya maksud dan tujuan. Kita mau belajar ya pagi hari ini adik-adik, apa sih maksud dan tujuan Tuhan membentuk kita di tengah-tengah keluarga kita. Kita baca ayat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan membentuk keluarga, ada papa, ada mama, atau kita punya kakak, adik, juga ada mungkin kita tinggal bersama-sama opa oma kita, om tante kita. Semua tujuannya untuk kita bisa belajar mengasihi, belajar menyayangi. Seperti Tuhan mengasihi hidup kita, seperti Tuhan mengasihi dunia ini. Jadi di dalam keluarga kita belajar mempraktekkan kasih Tuhan. Itu tujuannya Tuhan membentuk kita dalam sebuah keluarga. Nah, adik-adik, walaupun kita masih muda ya adik-adik, kita masih kecil nih, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kita mempunyai peranan yang penting loh adik-adik
dalam keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita mempunyai tujuan. Tujuannya Allah. Apa sih tujuan kita buat keluarga kita? Nah, waktu kita saling mengasihi, waktu kita saling mendukung, waktu kita saling mempraktekkan kasih Tuhan, bagaimana kita peduli satu dengan yang lain, dengan anggota keluarga kita juga belajar mengambil tanggung jawab dalam hal-hal yang sederhana. Kita dipakai oleh Tuhan adik-adik, menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita dipakai oleh Tuhan untuk kita memenangkan anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, coba adik-adik perhatikan, adik-adik ingat coba. Ada enggak nih di keluarga kita, anggota keluarga kita nih yang belum mengenal Tuhan? Nah, kita punya tanggung jawab adik-adik untuk kita menjadi berkat bagi mereka dan memenangkan mereka. Untuk mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Untuk mereka boleh mengalami kasih Tuhan Yesus seperti yang sudah kita alami. Di Alkitab adik-adik ada 2 orang contoh yang hidupnya dipakai Tuhan, bagaimana dia walaupun dia masih muda, walaupun dia masih kecil, hidupnya dipakai Tuhan untuk dia menjadi berkat bagi anggota keluarganya yang belum mengenal Tuhan. Bagi keluarganya yang membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan. Yang pertama, siapa ya? Kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 17. 1 Samuel 17 1 Samuel 17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Nah adik-adik, ada satu orang yang dipakai Tuhan sejak dia masih kecil. Siapa dia adik-adik? Namanya Daud. Nah, Daud adalah contoh teladan yang mempunyai peranan penting dalam keluarganya. Sejak Daud masih kecil, Daud taat. Daud sangat taat kepada orang tuanya dan dia selalu membantu ayahnya. Pagi-pagi benar Daud itu sudah pergi melakukan tugas dari ayahnya pada waktu itu. Dia disuruh ayahnya untuk membawakan makanan, membawakan roti untuk kakak-kakaknya yang ada di perkemahan yang lagi bersiap-siap untuk pergi berperang. Pada waktu Daud disuruh sama ayahnya, Daud itu tidak menunda-nunda loh adik-adik. Dia pagi-pagi benar, dia langsung bangun, dia langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Tanpa membantah, tanpa menolak, tanpa bermalas-malasan. Nah Kak Landri mau tanya coba adik-adik di rumah. Bagaimana adik-adik di rumah waktu adik-adik dimintain tolong sama papa mama. Atau dikasih tugas sama papa mama. Bagaimana adik-adik memberikan jawaban? Coba, apakah adik-adik langsung mengerjakan? Atau aduh ntar dulu deh ma, tunggu deh pa, masih mau nonton nih. Atau masih lagi main. Oh, kita mau belajar ya adik-adik dari Daud ya. Daud hari itu selalu mengerjakan tugas yang diberikan orang tuanya itu dengan segera. Dia juga mengasihi kakak-kakaknya. Hari itu dia dikasih tugas untuk mengantarkan makanan. Dia bangun pagi-pagi dan langsung pergi mengantarkannya kepada kakak-kakaknya. Apa yang dialami Daud? Waktu Daud taat sama orang tuanya. Waktu Daud mengasihi kakak-kakaknya. Allah memakai Daud untuk menjadi berkat bagi keluarganya, untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Pada waktu Daud melawan Goliat, Daud mengalami kemenangan. Tuhan menolong Daud melawan Goliat walaupun dia masih kecil, padahal Goliat itu tinggi besar dan dia dilatih sebagai prajurit berperang. Sedangkan Daud itu waktu itu masih kecil adik-adik. Tapi karena Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan, taat kepada orang tuanya dan dia mengasihi kakak-kakaknya. Tuhan pakai kehidupan Daud yang masih muda untuk menang melawan Goliat dan melawan pasukan Filistin. Sampai pada akhirnya Daud dipilih Allah
untuk menjadi raja bangsa Israel. Walaupun usianya pada saat itu dia masih muda. Siapa adik-adik di rumah yang mau seperti Daud? Amin. Kita semua mau belajar seperti Daud ya adik-adik. Kita mau taat kepada orang tua kita dan mengasihi keluarga kita. Kemudian siapa lagi adik-adik yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarganya walaupun dia masih muda? Kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Siapa ya? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kita sudah sering mendengar cerita ini ya adik-adik. Tapi kita mau belajar dari seorang gadis yang menjadi pelayan. Nah, ceritanya ada seorang gadis yang menjadi pelayan di sebuah keluarga Panglima Raja Aram. Gadis itu adalah pelayan dari istri Naaman. Siapa sih Naaman itu adik-adik? Mungkin kita sudah sering dengar ceritanya ya di sekolah minggu tentang Naaman ya. Nah, Naaman ini adalah Panglima Raja Aram. Dia adalah seorang yang terpandang dan sangat dikasihi oleh Raja Aram. Nah, Naaman ini dia mengalami sakit kusta. Nah, tetapi di rumahnya ada tinggal seorang pelayan istri Naaman, seorang gadis yang berasal bukan dari bangsanya, bukan orang Aram, dia orang Israel yang menjadi pelayan di rumahnya atau di keluarganya Naaman. Nah, sewaktu gadis pelayan itu mengetahui bahwa Naaman itu menderita penyakit kusta, gadis ini sangat mengasihi tuannya dan istri tuannya. Nah, lalu dia datang kepada istrinya Naaman dan memberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya tuannya itu. Nah, istri Naaman ini walaupun yang memberitahukannya itu bukan anggota keluarga kandungnya adik-adik, hanya seorang pelayan, tapi karena dia tinggal dalam keluarganya dan dia juga hanya seorang pelayan, istri Naaman ini percaya adik-adik sama apa yang disampaikan oleh gadis pelayannya itu. Lalu istrinya Naaman memberitahukannya kepada Naaman. Nah, Naaman pun percaya sama apa yang disampaikan oleh pelayan istrinya tersebut. Lalu Naaman pergi menyuruh seorang pegawainya untuk mencari nabi yang dimaksud oleh gadis pelayan di rumahnya itu. Adik-adik tahu siapa nabi itu? Ya, betul sekali. Nabi itu adalah Nabi Elisa. Jadi waktu Naaman menemui Nabi Elisa, Naaman melakukan seperti yang diperintahkan Nabi Elisa. Dia mandi di sungai Yordan sampai 7 kali. Sehingga akhirnya Naaman disembuhkan sakitnya, yaitu penyakit kustanya. Nah, adik-adik, lewat gadis pelayan yang tinggal di rumah Naaman, karena kasihnya terhadap tuannya dan karena iman percaya gadis pelayan Naaman ini, Naaman boleh mengalami mukjizat dari Tuhan. Naaman pun mengakui bahwa hanya Allahnya bangsa Israel lah yang maha kuasa. Hanya Allah bangsa Israel yang sanggup menyembuhkan penyakitnya. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Sehingga akhirnya Naaman dan istrinya menjadi percaya kepada Allah melalui kesaksian gadis pelayan di rumahnya. Jadi adik-adik, kita walaupun kita masih muda adik-adik, walaupun kita masih kecil, kita bisa loh dipakai Tuhan untuk kita menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi orang yang dapat memenangkan anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Walaupun dia mungkin bukan anggota keluarga kita adik-adik, mungkin ada di antara keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin papa mama kita, atau om tante kita, atau mungkin orang yang bekerja bagi keluarga kita, bisa asisten rumah tangga atau supir kita, atau siapapun adik-adik yang tinggal bersama-sama dengan kita. Bukan suatu kebetulan ya adik-adik kita bisa tinggal bersama dengan mereka, tapi Tuhan mau pakai hidup kita untuk kita menjadi saksi bagi mereka. Kita boleh datang sama mereka, kita boleh kenalkan bahwa kita punya Allah yang hidup loh adik-adik.
bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dan Allah kita pun sanggup menolong hidup kita. Adik-adik mau menjadi saksi, adik-adik mau dipakai Tuhan menjadi alat untuk memenangkan anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Amin. Kalian dipercaya kita bisa menjadi seperti Daud dan gadis pelayan Naaman ya adik-adik. Kita mau ingat berapa banyak nih, sekarang kita mau ingat berapa banyak orang yang sudah Tuhan hadirkan dalam keluarga kita untuk menjadi bagian keluarga kita. Nah, kita mau perhatikan bagaimana keadaan mereka hari ini. Mungkin mereka dalam kondisi yang hatinya sedang kecewa dengan seseorang. Atau mungkin anggota keluarga kita dalam kondisi yang sakit. Atau mungkin anggota keluarga kita dalam kondisi yang dalam kekurangan. Adik-adik, mari kita mau datang kepada mereka. Kita mau ingatkan mereka bahwa kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kita. Kita mau ajak mereka untuk mereka boleh belajar lewat firman Tuhan. Adik-adik, kita mau ingatkan seluruh anggota keluarga kita. Bagaimana kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Karena ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, kita tahu Tuhan punya banyak janji yang luar biasa bagi hidup kita. Bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dan bahwa Allah yang sanggup mengadakan mukjizat bagi kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Dia. Ketika kita berseru kepada Tuhan. Amin ya adik-adik. Nah, selain kita boleh mengingatkan keluarga kita, anggota keluarga kita untuk tinggal dalam firman Tuhan. Kita juga dapat senantiasa berdoa bagi mereka. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan, supaya Roh Kudus dapat menjamah kehidupan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Allah mengerti, Allah tahu dan Allah sanggup mengadakan. Kalau mereka sedang dalam keadaan sakit adik-adik, kita mau datang kepada mereka ya. Kita mau ajak mereka sama-sama berdoa dan datang kepada Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sedih atau mereka bergumul dengan banyak hal yang kita juga nggak tahu adik-adik. Mungkin kita tahu mereka lagi susah atau mukanya lagi sedih. Kita mau ingatkan mereka, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Kita ajak mereka sama-sama berdoa. Bisa ya adik-adik? Amin. Kalian percaya semua adik-adik di rumah mengasihi anggota keluarga kita. Dan adik-adik mau senantiasa berdoa bagi setiap anggota keluarga kita. Terutama yang belum mengenal Tuhan. Kita mau kabarkan kepada mereka. Aku punya Allah yang luar biasa. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kamu atau hidup kita semua. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini ada di Yosua 24 ayat 15b. Yuk kita baca sama-sama. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi yuk kita baca sama-sama. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ini ayat hafalan kita untuk minggu ini ya adik-adik. Kemudian nanti adik-adik bisa bikin di rumah pakai stick es. Bisa stick es yang bekas atau bisa beli di toko buku. Kita bikin gambar anggota keluarga kita. Mungkin di rumah kita ada siapa? Ada papa kita. Kita bisa gambar seperti ini adik-adik. Ada mama kita. Atau ada kita. Nanti bisa dikasih nama ya. Terus ada adik, kita punya adik. Kita punya adik ya. Atau kita tinggal bersama-sama dengan om tante kita yang belum mengenal Tuhan. Atau opa oma kita yang belum mengenal Tuhan. Kita gambar ya adik-adik. Nah, kita buat seperti ini. Kita mengasihi mereka ya adik-adik. Kita mengasihi seluruh anggota keluarga kita. Dan
kita mau senantiasa berdoa bagi mereka supaya mereka juga senantiasa mengasihi Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan senantiasa. Kalau mereka lagi membutuhkan Tuhan, kita mau mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan dan kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Amin adik-adik. Amin, puji Tuhan. Kak Landri percaya semua adik-adik di rumah bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi orang yang dapat memenangkan anggota keluarganya untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan minggu ini. Kita mau berdoa. Yuk, kita mau mengingat siapa anggota keluarga kita yang saat ini tinggal bersama-sama dengan kita, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang lagi membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang lagi membutuhkan kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita mau bawa mereka saat ini, kita mau ingat mereka dan kita mau mendoakan mereka pagi hari ini. Kita mempunyai peranan penting dalam keluarga kita, di mana Tuhan bisa memakai adik-adik di rumah untuk membawa mereka kepada Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena Tuhan yang sudah merancangkan kehidupan kami. Tuhan juga mempunyai maksud dan tujuan bagi kehidupan kami Tuhan. Bagi kehidupan adik-adik di rumah dimanapun berada. Tujuan yang mulia ya Tuhan. Di mana Tuhan mau pakai kehidupan kami untuk kami boleh memenangkan Tuhan. Setiap anggota keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Setiap anggota keluarga kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang membutuhkan kasih Tuhan. Hari ini, pagi hari ini Tuhan kami mau mengingat mereka. Entah itu orang tua kami, entah itu adik-adik atau kakak kami, entah itu opa, oma kami, entah itu om, tante kami Tuhan yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau jamah kehidupan mereka pagi hari ini. Engkau menyembuhkan mereka pagi hari ini. Engkau menolong kehidupan mereka pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau juga menjamah hati mereka untuk mereka boleh terbuka kepada Tuhan. Dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Pakai kehidupan adik-adik di rumah ya Tuhan. Untuk kami dapat mengingatkan setiap anggota keluarga kami. Untuk kami boleh tinggal sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Untuk kami tinggal di dalam firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, hidup kami Tuhan penuh dengan sukacita. Di dalam Engkau Tuhan, hidup kami selamat ya Bapa di surga. Dan kami membutuhkan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan seisi dunia ini. Allah yang sudah menciptakan kehidupan kami bukan secara kebetulan. Tapi Allah yang mempunyai rancangan masa depan penuh harapan bagi kehidupan setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan adik-adik sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Biar kiranya Engkau melindungi, Engkau memberkati dan memakai kehidupan mereka Tuhan. Untuk menjadi saksi-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan menuntun kami untuk kami tinggal di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan Engkau melalukan Tuhan kondisi yang mungkin hari-hari ini tidak ada jaminan bagi kami Tuhan. Untuk kami dapat berharap kepada dunia ini Bapa. Tapi pengharapan kami kepada Engkau tidak akan pernah kecewa Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Mari biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden sampai seluruh Tuhan. Pembantu-pembantunya Bapa. Kiranya Tuhan hikmat bijaksana yang ada padamu Tuhan. Turun ke atas mereka dan menolong Tuhan. Untuk mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan bagi bangsa ini. Untuk mengatasi setiap masalah Tuhan yang saat ini sedang terjadi tengah-tengah bangsa ini. Khususnya Tuhan untuk pergumulan bangsa ini menghadapi virus corona. Mungkin seluruh dunia ya Bapa di surga. Engkau tolong Bapa di surga. Engkau lalukan dari kami Tuhan. Engkau mau ajar kami dan Engkau ingatkan kami Tuhan. Untuk kami juga dapat hidup bijaksana Tuhan. Dan kami boleh melakukan Tuhan
protokol kesehatan dimanapun kami berada. Supaya kami dapat terhindar Tuhan dari virus-virus corona atau penyakit-penyakit yang lain Tuhan yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu adik-adik minggu depan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.